Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin perkenalan. Taruna Muda, nama Ahmad Fakih, NRP 2260010092, Prodi KPN kelas D. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haris selaku dosen mata kuliah pelayaran niaga, yang dimana saya bisa mengetahui berbagai hal ilmu mengenai perkapalan, terutama mengenai bongkar muat. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu data spesifikasi kapal. Data spesifikasi kapal merupakan data suatu kapal yang berisi data teknis kapal dan permohonan atau perizinan mulai kelautan kapal. Nah, pembahasan yang pertama yaitu DWT atau Dead Weight Tonnage, atau bisa diartikan sebagai bobot mati atau selisih berat kapal maksimum dikurangi berat kapal kosong. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Jadi yang dimaksud bobot atau berat itu maksudnya bobot yang bisa ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan. Nah, kita coba lihat angka-angka yang 20, 18, 14. Itu angka tersebut kalau semakin tenggelam berarti bobot kapalnya semakin berat. Kenapa harus dikasih batas? Karena kalau tidak, kapal mungkin saja bisa tenggelam karena keberatan membawa muatan. Yang kedua adalah GRT atau Gross Register Ton, yaitu proses pengukuran volume atau isi dikurangi dengan isi jumlah ruangan sehingga menjadi seimbang antara geladak bawah atau bagian atas kapal dengan kedalaman air. Nah, kalian bisa lihat seperti gambar Gross Register Tonnage itu ada bagian dibagi menjadi dua sisi antara bawah sama atas. Nah, yang selanjutnya yaitu LOA atau Length Overall. Untuk ukuran panjang kapal, cara pengukurannya yaitu dari ujung kapal paling depan atau biasa disebut sebagai haluan sampai ke ujung bagian belakang atau biasa disebut dengan buritan. Nah, yang selanjutnya yaitu beam. Beam bisa disebut ukuran lebar maksimum kapal dihitung lebarnya dari ujung sisi kiri kapal sampai dengan ujung sisi kiri paling kanan. Sudah jelas beam ini seperti gambar yang saya terterakan. Fungsinya itu untuk menstabilkan daya apung kapal agar tidak memiliki kemiringan ketika sedang berlayar. Nah, yang terakhir yaitu ada draft kapal. Draft kapal itu seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Ini merupakan jarak tegak yang diukur dari titik terendah badan kapal sampai garis air, atau agar bisa diingat lagi seperti mengukur kedalaman air dengan badan kapal. Ini ada ukuran 16 meter, 17 meter, dan itu adalah pengukuran jarak kedalaman air dengan badan kapal. Nah, pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai dokumen kapal yang wajib dimiliki kapal maupun para kru kapal. Dokumen pertama yang akan kita bahas yaitu dokumen Certificate of Register, atau bisa diartikan sebagai surat tanda kebangsaan kapal. Maksudnya sertifikat laut yang menerangkan identitas kapal. Nah, kalau identitas kita itu seperti KTP. Nah, kalau kapal identitasnya yaitu memakai sertifikat kebangsaan. Nah, jika sudah sebuah kapal sudah memiliki sertifikat ini, kapal tersebut bisa mengibarkan bendera asal negaranya. Nah, jika kalian pernah melihat sebuah kapal yang mengibarkan bendera di depan atau di tengah kapal, itu berarti kapal tersebut sudah memiliki dokumen Certificate of Register. Kemudian ada Manning Certificate atau sertifikat keselamatan pengawakan kapal. Jadi dokumen ini berisikan nama-nama daftar awak kapal beserta dengan jabatannya sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Dokumen ini sangat penting bagi para kru kapal agar bisa tetap berlayar dengan lancar.
kemudian ada cargo ship safety equipment certificate, atau bisa diartikan sebagai dokumen keselamatan dan peralatan yang tersedia di seluruh area kapal. Nah, jika sebuah kapal tidak memiliki dokumen ini, maka tidak bisa berlayar sama sekali. Dokumen ini sangat penting bagi awak kapal maupun para passenger yang ingin menyeberang. Karena alat keselamatan ini harus tersedia setiap titik sudut kapal, dari alat keselamatan tingkat rendah sampai tinggi. Kita ambil contoh kayak keselamatan penumpang, yaitu pelampung atau alat pemadam api ringan, atau kita disebut dengan APAR. Nah, yang berikutnya ada Sertifikat International Ship Construction, atau perizinan bangunan kondisi kapal sesuai dengan persyaratan. Jadi, yang dimaksud dokumen ini seperti layak atau tidaknya sebuah kapal untuk berlayar dengan kondisi bangunan kapal yang aman atau tidaknya. Tapi bukan cuma kondisi kapal yang diizinkan untuk berlayar, namun posisi perlengkapan kapal, permesinan kapal, keamanan kapal itu juga harus terstandarisasi. Nah, dokumen terakhir yang harus dimiliki oleh kapal yaitu Sertifikat International Ship Safety Radio, atau sertifikat keselamatan radio. Sertifikat ini wajib dimiliki oleh setiap kapal karena untuk keselamatan ketika terjadi sesuatu dan bisa berkomunikasi dengan GMDS. Alat radio yang berada di anjungan kapal juga harus berfungsi supaya bisa memberitahu informasi yang terjadi di area kapal ketika sedang berlayar. Nah, itulah tadi 5 dokumen wajib kapal yang harus dimiliki di setiap kapal. Sebenarnya banyak dokumen yang lain yang harus dimiliki oleh kapal, namun kita hanya bisa merangkum 5. Baik, selanjutnya kita pindah ke shipping dokumen atau dokumen ekspor impor, atau bisa disebut sebagai dengan dokumen jual beli. Pembahasan pertama yaitu dokumen shipping instruction, atau merupakan dokumen yang berisi informasi detail mengenai pengiriman dan petunjuk logistik untuk melakukan pemuatan barang ke dalam kapal. Di dokumen ini tentunya tertera nama pengirim dan penerima, kuantitas barang, serta keterangan barang yang ingin dikirim. Nah, dokumen yang kedua yaitu dokumen invoice. Invoice yaitu dokumen yang berisi mengenai perincian dokumen transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli, atau bukti transaksinya. Nah, jika masih kurang percaya sama barang yang kita beli, bisa dicek dengan nomor yang di atasnya jatuh tempo. Itu bisa melacak kebenaran barang dengan jumlah total pembayaran dan asal pengirim barang tersebut. Kemudian ada dokumen packing list. Kita permudah saja. Packing list ini seperti dokumen packing yang tertera di atas pengemasan. Seperti kita sering check out di aplikasi Shopee, biasanya kan ada tuh yang kertas kecil yang berisi keterangan barang di atas packingnya. Nah, begitu juga dengan packing list ini yang menunjukkan jumlah barang, jenis, serta berat barang, serta uraian barang yang sudah terinci. Kemudian ada dokumen airway bill. Dokumen ini terkhusus untuk pengiriman barang lewat jalur udara. Ini sama kayak packing list, cuma bedanya ini menggunakan jalur udara. Bedanya yaitu data yang tercakup di dokumen ini hanya identitas pengirim dan penerima, berat barang, kuantitas barang, dan tanggal transaksi serta tanda tangan pengirim. Nah, dokumen terakhir yaitu dokumen surat jalan ekspedisi. Surat ini berlaku untuk petugas pengantar barang. Jadi ada bukti bahwa barang ini memang harus dikirim ke tujuan yang sudah tertera. Masih berlanjut, sekarang mengenai pihak-pihak pengirim barang. Siapa saja sih pihak pengirim barang? Mari kita bahas dengan sesama. Yang pertama yaitu pihak shipper. Shipper yaitu orang yang mengirim atau orang yang disuruh untuk menyampaikan barang, atau dengan kata lain
sebagai kurir barang. Yang kedua yaitu carrier. Carrier ini bisa dibilang seperti penyedia transportasi pengiriman barang dengan melakukan koordinasi waktu pengambilan dan penerimaan barang untuk beberapa pengirim dengan cara berkonsolidasi agar mendapatkan operasional yang efektif dan efisien. Nah, pihak yang terakhir yaitu pihak konsigni. Konsigni atau bisa disebut sebagai penerima barang, tapi bukan orang yang dimaksud. Maksudnya orang ketiga yang menerima barang yang dipesan. Jadi posisi barangnya itu belum jatuh ke tangan konsumen. Nah, orang konsigni ini juga tidak sembarangan. Dia harus memiliki dokumen-dokumen tertentu. Nah, yang terakhir kita membahas proses alur bongkar muat. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu proses muat barang. Yang pertama, posisi barang harus sudah berada di tempat penyimpanan barang atau bisa disebut warehouse, gudang ya. Terus kemudian kontainer memuat barang dari warehouse menuju tempat pengecekan barang atau bisa disebut proses receiving. Kemudian setelah barang lolos pengecekan dari receiving tersebut, kontainer menuju gudang atau pelepasan atau lapang penyimpanan barang atau delivery. Yang kemudian kontainer membawa barang ke tepi dermaga untuk melakukan proses pelepasan barang dari mobil kontainer ke tempat penumpukan menggunakan kren atau bisa disebut proses cargo dooring. Setelah itu barang diangkat dan disusun rapi ke atas kapal dan siap untuk dikirim ke tujuan atau kita sebut dengan staff dooring. Nah, kita berlanjut ke proses bongkar barang. Yang pertama itu barang yang berada di atas kapal tadi diturunkan ke area khusus untuk menunggu kontainer kosong atau proses staff dooring. Kemudian proses barang yang sudah siap diterima kemudian diangkut, yang sudah dipisahkan tadi dipindahkan ke mobil kontainer menggunakan kren atau cargo dooring. Kemudian barang yang sudah dibawa kontainer tadi melakukan pengecekan yang kedua yaitu di delivery untuk memastikan keamanan barang tersebut. Nah, setelah barang lolos pengecekan yang kedua, kemudian mobil kontainer membawa barang yang sudah dicek tadi ke dalam gudang atau penyimpanan barang khusus yaitu warehouse untuk bisa dikirim ke penerima barang. Sekian video yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.